kita dengan sebuah doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita melakukan doa. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Dan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Ini sebelum kita dalam doa, silakan dulu semuanya. Selanjutnya Pak akan dihadirkan Jacinta Suarez. Oke, semuanya hadir hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai, Pak ingin bertanya untuk kalian semua. Di sini siapa yang suka membaca atau mendengarkan puisi? Coba angkat tangan. Oke, bagus. Yang berikut, siapa di sini yang suka menyanyi atau mendengarkan musik? Yang suka mendengarkan musik, angkat tangan. Oke, sebagian besar suka dengan menyanyi, dan ada yang suka membaca dan mendengarkan puisi. Jadi, adik-adik semuanya, hari ini adalah hari di mana kita akan membahas tentang kedua topik itu ya, dari seni musik dan juga seni puisi. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang gabungan dari keduanya. Itu dinamakan dengan musikalisasi puisi. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik memahami konsep musikalisasi puisi dan mampu mengolah puisi untuk karya seni gabungan kata dan musik, serta berani tampil kreatif di depan kelas. Oke, sebelum itu Pak ingin bertanya kepada adik-adik, siapa yang tahu apa itu musikalisasi puisi di sini? Siapa yang tahu? Oke, silakan Mada. Musikalisasi puisi adalah peleburan keduanya menjadi sebuah kompetisi baru di mana lirik puisi dilakukan atau dibaca seiring melodi. Oke, terima kasih Mada. Mari kita beri aplaus. Kata Mada, musikalisasi puisi itu diartikan sebagai gabungan antara puisi dengan irama atau musik. Dan secara umum kita harus tahu, pertama-tama harus mengerti apa itu musikalisasi. Jadi adik-adik, musikalisasi adalah proses mengubah, mengolah atau menggabungkan sebuah karya, teks atau ungkapan dengan unsur yaitu nada, irama, melodi, dan harmoni agar karya tersebut menjadi lebih hidup, berirama, dan memiliki nilai seni musik. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menyajikan keindahan bahasa dan kedalaman makna. Berbeda dengan prosa seperti cerpen atau novel yang bahasanya cenderung bebas dan mengalir. Puisi sangat terikat oleh keharmonisan bunyi, irama, penyusunan bait, dan pilihan kata atau diksi yang imajinatif. Jadi puisi itu sangat terikat oleh yang namanya aturan, baik aturan baku maupun yang tidak baku. Itu yang dinamakan dengan puisi. Kalau begitu, apa itu musikalisasi puisi? Jadi musikalisasi puisi adalah bentuk karya seni gabungan di mana puisi dibacakan atau dinyanyikan dengan iringan musik, alat musik atau irama-irama tertentu. Tujuannya adalah membuat makna, perasaan, dan kesan di dalam puisi terasa lebih hidup, menyentuh hati, dan mudah dipahami oleh pendengar. Yang berikut, adik-adik, kita akan masuk kepada langkah-langkah membuat musikalisasi puisi. Jadi, langkah-langkah untuk membuat suatu musikalisasi puisi itu adalah yang pertama, pilihlah puisi yang cocok. Dan yang kedua adalah tentukan suasana dan irama. Dan yang ketiga adalah pilih iringan musik. Dan yang berikut adalah olah cara penyampaian kalian.
Dan yang berikut adalah latihan bersama. Oke, mari kita lanjut. Dan yang berikut adalah ide kreatif agar tampilan kita semakin menarik. Tampilan musikalisasi puisi ya. Ada saya punya ide-ide kreatif. Ide seperti apa? Yang pertama adalah variasi suara. Dan yang berikut adalah efek suara. Efek suara adalah kalian memasukkan suara langkah kaki atau suara angin atau suara tepukan tangan di bagian tertentu. Dan yang berikut adalah gerakan bersama. Gerakan bersama artinya kalian menggerakkan tangan atau tubuh yang serempak mengikuti irama. Yang keempat adalah properti sederhana. Dan yang berikut adalah pencahayaan. Jika memungkinkan, atur lampu agar suasana makin mendukung. Misalnya, kalau redup untuk suasana yang sedih. Tim musikalisasi puisi SMK Negeri 1 Garut yang dipersembahkan. Saparna Joko Demi. Oke, semua sudah menyaksikan contoh dari musikalisasi puisi. Dan adik-adik, musikalisasi puisi itu juga memiliki tujuan musikalisasi puisi. Yang pertama adalah memperindah penyajian puisi agar lebih menarik dan enak untuk didengar. Dan tujuan utama yang kedua adalah memperkuat perasaan atau emosi yang terkandung di dalam puisi, baik itu perasaan sedih, perasaan senang, gembira, semangat maupun lain-lain. Di dalam musikalisasi puisi itu sangat memperkuat perasaan emosional kita. Dan yang ketiga adalah membantu pendengar lebih menangkap makna dan kesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Puisi ini berkisah tentang apa atau bercerita tentang apa. Dan yang berikut adalah menggabungkan dua jenis seni, yaitu seni sastra dan juga seni musik, menjadi satu karya baru yang sangat utuh. Ada juga unsur-unsur di dalam puisi ya adik-adik. Jadi unsur yang pertama adalah tema dan makna. Dan yang ketiga adalah diksi atau pemilihan katanya. Serta yang terakhir adalah rima dan irama. Itu adalah unsur penting di dalam melakukan musikalisasi puisi. Nah, sekarang semuanya sudah paham tentang musikalisasi puisi dan langkah-langkah untuk membuat musikalisasi puisi. Jadi, Pak akan memberikan kesempatan untuk kalian mencari suatu puisi untuk dijadikan sebagai musikalisasi puisi. Jadi hari ini, Pak ingin kalian menampilkan contoh musikalisasi puisi, namun tidak dinyanyikan, tetapi melainkan diiringi dengan instrumen atau iringan musik. Oke, semuanya sudah siap? Pak beri waktu 5 menit untuk mencari salah satu puisi. Oke, waktunya sudah habis. Jadi, siapa yang mau tampil duluan? Mulai dari Ella. Silakan maju ke depan. Jadi Ella akan
bertema Yang bertema sedih jangan dulu sisa kenangan. berjudul apa? Sisa kenangan. Sisa kenangan. Sisa kenangan. Langit hari ini kelabu sepertiku. Hujan turun membawa sisa rindu. Ingin kupanggil namamu lagi. Namun kau sudah bukan milikku. Kenangan yang dulu indah berlalu. Kini abu dari sisa luka. Maaf jika aku belum bisa melupakan semua tentang kita. Setiap sudut ruang masih menyimpan jejak. Suara tawamu masih bergema samar. Padahal kau sudah jauh berjalan, meninggalkan aku yang masih diam terpaku. Aku mencoba hapus semua kisah, namun rindu ini masih tumbuh subur. Di setiap tetes hujan yang turun ke bumi, di setiap hening malam yang menyakitkan. Ternyata melupakanmu itu bukan kehendak hati, tapi keterpaksaan yang tak sanggup kulakukan. Biarlah sisa kenangan ini tetap ada, menjadi luka yang tak akan pernah sembuh. Namun, ku tetap simpan sampai nafas terakhir. Terima kasih Ella. Jadi Ella, nah adik-adik itu adalah contoh dari musikalisasi puisi yang kalian bawakan. Ada yang bertema kesedihan, ada yang bertema tentang perjuangan, ada juga yang bertema tentang keluarga. Masih ada lagi banyak tema yang harus kalian cari, yaitu tentang percintaan, ada tema juga tentang keagamaan. Semua tema yang bisa saja dijadikan sebagai suatu puisi. Jadi sekarang kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi adik-adik, musikalisasi puisi itu adalah tempat untuk berkreasi sebebas-bebasnya. Tidak ada jawaban benar atau salah, yang paling penting adalah seberapa besar usahamu menyampaikan perasaan. Mau menunjukkan dari Stella Kolo, silakan. Stella Mali. Baik, terima kasih atas kesempatan dari saya. Di sini saya menyampaikan kesimpulan mengenai musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah perpaduan harmonis antara seni sastra dan seni musik. Berikut adalah kesimpulan utamanya. Yang pertama, peningkatan apresiasi, menjadikan puisi lebih mudah dinikmati, dipahami, dan diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua, penguatan emosi, irama dan nada mempertegas makna serta suasana yang ingin disampaikan penulis. Yang ketiga, media ekspresi, menjadikan sarana kreatif untuk menyalurkan perasaan dan imajinasi. Sekian dari saya. Oke, mari kita beri aplaus. Oke, semuanya jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, semuanya berdiri untuk berdoa dan menerima pelajaran yang baru. Sebelum kita menyiapkan lanjutan kedua, sebelum itu izinkan saya berdoa menurut dalam kita bisa sekali. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Mila telah memimpin kita dalam doa ini.
Sekarang siapa ini?